Media Korea Selatan prediksi skuad Garuda lolos. Janji JZ demi gemparkan GBK. Pelatih Filipina banjir ancaman jelang hadapi timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Thailand dan Timnas Indonesia mendapatkan nasib berbeda setelah menjalani satu pertandingan di FIFA Matchday Juni 2024. Dikutip dari laman footballranking.com, Thailand mengalami kenaikan satu posisi dari 101 ke 100 dunia. Sebab skuad Gajah Perang ini berhasil menahan imbang Cina, serta Tajikistan mengalami kekalahan dari Yordania. Kekalahan ini memaksa Tajikistan turun 3 posisi dari peringkat 99 ke 101 dunia. Sementara timnas Indonesia harus rela turun 2 posisi dari peringkat 134 ke 136 dunia efek kekalahan kontra Irak. Akibat kekalahan tersebut, skuad Garuda harus rela disalip timnas Malaysia yang tercatat naik 3 posisi dari peringkat 138 ke 135 dunia, yakni usai menahan imbang Kirgistan. Jika timnas Indonesia menang atas Filipina di matchday pamungkas grup F, skuad Garuda bakal kembali menyalip ranking FIFA timnas Malaysia. Media Korea Selatan Naver menyoroti peluang timnas Indonesia dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab kedua tim tersebut dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan. Timnas Indonesia di bawah Swan Sintayong dan Vietnam di bawah Kim Sang-sik. Menariknya, Naver meyakini timnas Indonesia Swan Sintayong memiliki peluang lebih besar untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara Vietnam akan menghadapi tantangan besar karena bermain di kandang Irak. Indonesia punya keunggulan besar pada laga final yang digelar tanggal 11 nanti. Sementara Indonesia menyambut kedatangan Filipina di negara mereka, Vietnam harus melakukan perjalanan ke pimpinan grup Irak. Namun perlu diingat bahwa Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Filipina di leg pertama. Dan Irak yang sudah memastikan keunggulan sejak awal mungkin belum memberikan performa terbaiknya. Tulis Naver. Ketua BTN Sumarji memastikan Sintayong sudah melakukan evaluasi besar-besaran pasca kekalahan dari Irak. Evaluasi tersebut tak terlepas dari banyaknya kesalahan individu para punggawa Garuda di laga kontra Irak kemarin. Sumarji membocorkan bahwa lini belakang timnas Indonesia juga harus fokus dan jangan menganggap remeh Filipina. Sementara itu, Sintayong sendiri telah mempersiapkan taktik, strategi, serta fisik dan mental untuk melawan mempermalukan skuad asuhan Tom Stanfield. Tidak hanya itu, Sumarji juga menjelaskan bahwa Ketum PSSI Erick Thohir sudah memberikan motivasi kepada seluruh pemain timnas Indonesia. Ia pun berharap motivasi tersebut bisa berdampak positif untuk Tom Haye dan kawan-kawan. Kini sudah saatnya skuad Garuda mengalahkan Filipina demi mewujudkan target sebuah pecinta sepak bola tanah air. Menjelang menghadapi Filipina, JZ berjanji timnya akan membalas dukungan luar biasa dari supporter. Menurutnya, para supporter telah memberikan cinta kepada para pemain timnas Indonesia. Namun demikian, JZ meminta para supporter untuk memahami bahwa sepak bola adalah berolahraga, di mana pemain bisa membuat kesalahan. Terlepas dari kesalahan itu, ia menilai bahwa berkembang dan melakukan evaluasi adalah hal yang harus dilakukan oleh semua pemain sepak bola. JZ secara tidak langsung pun meminta kepada supporter timnas Indonesia untuk tidak menghujat pemain jika membuat kesalahan. Sebab Hernando Ari yang sempat membuat kesalahan fatal mendapatkan banyak hujatan dari netizen, meski ada juga sebagian yang memberikan dukungan. Wejangan kiper timnas Indonesia Nadeo Argawinata bikin adem Hernando Ari yang mentalnya sempat drop gara-gara melakukan blunder saat melawan Irak. Sebagai sesama penjaga gawang, ia mengingatkan kesalahan adalah hal yang lumrah dilakukan. Menariknya, Nadeo mengaku siap dimainkan jika diberi kepercayaan oleh pelatih Sintayong. Ex-Bali United tersebut pun akan mendukung penuh siapapun yang akhirnya turun di dalam lapangan. Ya, pastilah di lapangan pasti ada sedikit motivasi juga untuk melupakan yang kemarin, karena kan kiper kan kadang bagus, kadang juga bikin kesalahan. Jadi ya itu sesuatu yang normal di sepak bola. Siapapun yang diturunkan kita harus siap semua. Ujar Nadeo Argawinata. Pelatih timnas Filipina Tom Stanfield mendapatkan perlakuan kurang mengenakan jelang menghadapi timnas Indonesia. Juru taktik Leren Belgia itu mengaku mendapatkan ancaman pembunuhan hanya beberapa hari sebelum duel lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ancaman pembunuhan itu dialaminya setelah muncul pemberitaan miring ingin membantu Vietnam lolos ke putaran ketiga. Pernyataan itu dilontarkan Stanfield usai Filipina kalah 2-3 dari Vietnam di Stadion Maidin pekan kemarin.
Tom Stanfield sendiri menjelaskan saat itu seorang jurnalis bertanya terkait peluang Vietnam lolos ke fase selanjutnya. Tom Stanfield pun menegaskan media-media Vietnam salah mengartikan pernyataan dan malah menyudutkannya. Hal yang kerap terjadi ketika media Vietnam mengusik kekuatan skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Kiper Persib Bandung Kevin Mendoza mengaku tidak bisa bentrok dengan rekan timnya di Persib Bandung pada pertandingan kontra Timnas Indonesia. Padahal Persib Bandung merupakan juara Liga 1 2023-2024 usai menaklukkan Madura United dengan agregat 1-6 di partai puncak. Biasanya dari Persib ada beberapa pemain yang langganan Timnas Indonesia seperti Mark Locke, Rahmat Irianto, dan Edu Febriansyah. Menariknya, Mendoza menegaskan rasa antusias begitu membara lantaran bisa kembali ke Indonesia. Ia pun berharap Bobotoh datang untuk menjadi pelecut semangat saat menghadapi skuad Garuda. Meski Filipina telah tersingkir, kiper berdarah Denmark tersebut menegaskan akan memberikan permainan terbaik guna menjegal skuad asuhan Sintayong. Netizen tanah air tengah menyoroti kualitas calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Jens Riven. Dikutip dari akun unggahan X @idxtrime, banyak yang meragukan kualitas sang pemain setelah tampil kurang maksimal bersama Timnas Indonesia U20 di ajang Toulon Cup 2024 kemarin. Sebab Jens Riven bermain sebanyak 3 pertandingan saat Garuda Nusantara menghadapi Ukraina, Panama, dan Jepang. Namun pemain FC Dordrecht U21 ini belum berhasil mencetak gol dan tidak pernah bermain selama 90 menit penuh. Meski demikian, beberapa juga masih yakin Jens Riven dan pemain keturunan lain masih bisa dipoles dengan maksimal di bawah asuhan Sintayong. Mereka pun berharap nama-nama yang diseleksi terus bersaing untuk mendapatkan tempat di timnas senior. Penyerang muda Timnas Indonesia Putri, Claudia Schönemann kembali menunjukkan ketajamannya di depan gawang. Ia sukses mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir tim Garuda Pertiwi, termasuk saat membantu tim Merah Putih meraih kemenangan 3-2 atas tuan rumah Bahrain akhir pekan lalu. Sebelumnya, Claudia juga mencetak 2 gol saat Timnas Putri Indonesia mengalahkan Singapura 5-1 pada uji coba di Stadion Madia. Performa gemilang Claudia di 2 laga terakhir Timnas Putri Indonesia menunjukkan potensi besarnya sebagai penyerang masa depan tim. Meski merupakan pemain termuda di skuad Garuda Pertiwi, Claudia tak gentar bermain dengan pemain-pemain senior. Hal ini juga tak terlepas dari dukungan penuh para seniornya yang mendorong Claudia untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ketua BTN Sumarji mengaku pihaknya sudah menghubungi pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk memperbaiki kualitas rumput jelang laga Timnas Indonesia kontra Filipina. Sebab laga ini sangat penting bagi Timnas Indonesia sebagai penentu lolos ke babak selanjutnya. Sebelumnya SUGBK sudah dipakai saat Timnas Indonesia menjamu Irak di ajang yang sama pada 6 Juni. Sayangnya kondisi terlihat buruk lantaran di beberapa titik ada kondisi di mana rumput tidak tumbuh merata. Kondisi lapangan Stadion GBK yang jelek bahkan dikeluhkan oleh pemain Timnas Indonesia Asnawi Makualam karena belum maksimal sehingga menghambat permainan. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.